Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan ini pada hari ini untuk kita melaksanakan kegiatan. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan kegiatan kita nantinya dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, siapa yang ingin bersedia memimpin doa? Kepada Anda disilakan. Baik, untuk bermasukkan ke dalam kegiatan ini ada kita berdoa untuk doa. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda sudah tahu hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Oke, jadi Ibu akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam pelaksanaannya itu ditujukan seperti saat ini untuk meningkat, dan nantinya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan Anda semua dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing ataupun pemahaman yang Anda miliki berkenaan dengan topik yang nantinya kita bahas. Sampai di sini dapat dipahami? Selanjutnya, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, nantinya Ibu akan nantinya Anda semua Ibu harap dapat sukarela dan juga terbuka dalam menyampaikan hal-hal yang sekiranya menjadi pembahasan dalam hari ini, ataupun Anda dapat saling menanggapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman Anda semuanya. Serta dalam hal ini seluruh hal-hal ataupun keterangan yang Anda sampaikan nantinya akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan ke pihak manapun, hanya sampai di ruangan ini saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini kita duduk melingkar seperti ini, itu ditujukan agar tidak ada yang merasa terbelakangi, serta nantinya nyaman dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sampai di sini apa dapat dipahami Anda semua? Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita saling perkenalan terlebih dahulu agar nantinya dalam pelaksanaan kegiatan itu Anda semua dapat saling mengenal. Untuk perkenalannya dimulai dari Ibu atau dari Anda? Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Fauzaifa Satria, bisa dipanggil Ibu Dika. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bersukarela memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, silakan Anda. Dulu saja. Ya, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya dengan keberatan. Saya panggil Nabil. Nanti kalau teman-teman kenalan kita sapa ya. Hai Nabil. Nabil. Ya, selanjutnya siapa? Silakan. Halo Satria. Silakan selanjutnya. Baik, halo teman-teman semua. Nama saya Halo Nabil. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amin Abdi, biasa dipanggil Abi. Halo Nabil. Halo teman-teman semuanya, Bapak Satria. Halo Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wijaya, biasa dipanggil Syifa. Halo Syifa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Dianita, biasa dipanggil Adit. Halo Adit. Halo semua, nama aku Ihsan bin Zaida, biasa dipanggil Ihsan. Halo Ihsan. Oke, terima kasih kepada Anda semua sudah saling memperkenalkan diri. Untuk lebih mengakrabkan, Ibu ada satu permainan yang bernama rangkaian nama. Jadi nanti misalnya orang pertama itu menyebutkan nama dan juga makanan
makanan favoritnya. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua itu menyebutkan terlebih dahulu nama dan makanan dari orang pertama sebelumnya. Bisa kita contohkan. Siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Ada yang bersukarela? Dari kanan atau dari kiri? Ya, silakan Ananda, silakan Nabil. Di sini ya Bu. Ada di sini boleh, ya silakan. Nama sama makanan favorit? Nggak favorit Bu. Ya. Favorit ya Bu. Itu boleh. Ya. Iya Bu. Oke, nama dari saya Nabil Martabak. Nabil martabak. Terus. Ya. Iya. Nabil martabak, Satria strawberry. Dari awal itu. Iya dari awal berantai deh ya saya. Nabil martabak, Satria strawberry, Radit rendang. Oke. Lanjut. Nabil martabak, Satria strawberry, tadi renang, Abi nasi goreng. Udah, silakan. Nabil martabak, Satria strawberry, dari renang, Abi nasi goreng, apa sih goreng? Nabil martabak, Satria strawberry, Radit rendang, Abi nasi goreng, Thomas mie goreng, semuanya. Nabil martabak, Satria strawberry, Radit rendang, Abi nasi goreng, Mas mie goreng, Siva, ya, Yaya, ada nasi goreng. Nabil martabak, Satria strawberry, Radit rendang, Abi nasi goreng, Almas goreng, Siva, Yaya, nasi goreng, bisa. Nabil martabak, Satria strawberry, Radit rendang, Abi nasi goreng, Almas nasi goreng, Siva mie ayam, Adit nasi goreng, Ihsan bakso, Ibu rendang. Oke. Nah, baik, Anda semuanya sudah saling bermain rangkaian nama. Anda semua tahu tidak apa tujuan kita bermain rangkaian nama tadi? Ya silakan Siva. Kita mengenal satu lainnya dan juga memori identitas. Baik, bagus sekali Siva. Ya, tepat yang disampaikan oleh Siva bahwa dengan bermain games ini kita dapat refresh terlebih dahulu sebelum nanti kita memulai pembahasan, dan juga semoga dengan bermain games ini teman-teman ada semuanya tahu nih makanan kesukaan dari temannya yang lain gitu. Mungkin habis ini bisa makan bersama dan lain-lain gitu kan. Oke. Selanjutnya Ibu ingin menegaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini Anda semuanya diharapkan dapat aktif dan juga dapat menyampaikan pendapatnya tanpa malu-malu ataupun tanpa sungkan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan kegiatan kita itu dapat berjalan dengan lancar, dan serta karena terdapat azas kerahasiaan di mana seluruh yang Anda sampaikan tidak akan disebarluaskan. Apakah Anda siap untuk kita memulai bimbingan kelompok? Siap. Oke. Baik, dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik. Yang pertama itu topik tugas. Nah, topik tugas itu merupakan topik yang berasal dari ibu sendiri, ibu yang menentukan topiknya. Dan yang kedua ada topik bebas. Nah, topik bebas ini merupakan suatu topik yang dimana Anda semua yang menentukan masing-masing topik, kemudian kita musyawarahkan untuk memperoleh satu topik pembahasan. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tugas. Nah, untuk topik tugasnya sendiri itu adalah upaya pengelolaan waktu.
dapat memahami? Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang pengelolaan waktu? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Dipersilakan. Saya kok Ya, silakan. mungkin yang saya ketahui mengenai pengelolaan waktu di mana kita mengatur jadwal ataupun kalau dalam kegiatan organisasi lembaga, di mana kita harus mengatur jadwal kita agar tidak lewat atau lebih. Mungkin situ. Oke, bagus sekali Abi. Abi tadi menyampaikan tentang pengelolaan waktu dan juga bersinggungan dengan ragam gitu. Dan selanjutnya, Ibu mau semuanya nih menyampaikan nih, Ibu mau mendengar suara dari Anda semuanya. Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan ambil. Oke, Bu, menambahkan dari yang tadi, pengelolaan waktu bukan hanya sekedar kita mengelola waktu, namun kita memprioritaskan waktu ataupun tugas yang mana harus kita dahulukan. Misalkan yang lebih urgent maka ini kita selesaikan. Dan selanjutnya ya yang tidak urgent itu belakangan kita kerjakan. Seperti itu. Ya, bagus sekali Nabil. Terus juga sudah berani nih menyampaikan pemahamannya tentang pengelolaan waktu. Ibu mau dengar nih dari anak-anak ibu yang perempuan bisa menyampaikan nih tentang pengelolaan waktu. Siapa dulu yang menyampaikan? Silakan. Mungkin dengan kata ini sebuah berbeda dan organisasi berbentuk seperti ini ataupun sehari-hari yaitu mungkin harus digunakan kalau sih ada kalau yang saya sendiri itu wajib banget ada time kayak deadline waktu yang mana yang dalam waktu dekat atau seminggu ke depan. Tapi kalau bisa dalam waktu seminggu ke depan kita aja dikerjain, jangan sampai udah kamu 2 hari baru dikerjain kan kebanyakan siswa kayak gitu ya. Kalau enggak kerjanya di kelas kerjanya Oke, bagus sekali Syifa. Sudah 3 nih yang menyampaikan pemahaman tentang pengelolaan waktu. Siapa yang ingin menyampaikan lagi pemahamannya? Boleh mungkin ini mendengar suara Radit mungkin ya? Baik, seperti yang disampaikan oleh Nabil, Abi sama Syifa tadi benar. Pada dasar sudah cukup. Saya sudah masuk dari Oke, terima kasih Radit. Dan sekali yang disampaikan oleh sebelumnya ingin bertanya apa masih ada yang ingin menyampaikan atau cukup? Cukup ya. Oke, jadi pengelolaan waktu benar yang disampaikan oleh Anda semuanya tadi bahwasanya pengelolaan waktu itu upaya dari kita individu untuk mengelola manajemen waktu yang kita miliki karena kita sama-sama memiliki waktu selama 24 jam. Nah, perbedaannya bagaimana kita dapat menghandle dan membagi waktu yang akan kita gunakan begitu. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih kepada Anda sekalian, kira-kira apa saja penyebab dari pengelolaan waktu seseorang itu menjadi buruk gitu? Hal-hal apa saja yang melatar belakanginya? Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Kenapa sih orang-orang itu masih sering telat ataupun molor waktu gitu? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan, Almas. Menurut saya akan memberikan beberapa saya bisa menurut atau tidak menurut itu. Yang pertama itu mungkin karena terlalu dalam waktu yang ada mungkin udah diberikan deadline sendiri tapi pikirannya akan sama nanti ada juga faktor permintaan misalnya. Kemudian bisa juga orang itu tidak tahu mana yang harus didahulukan, makanya kita perlu memberikan mana sih yang diprioritaskan itu, mana yang tidak diprioritaskan. Kemudian ada juga mungkin faktor orang tersebut juga atau mungkin jadi semuanya tidak ada. Oke, bagus sekali ya Mas. Kamu sudah menyampaikan berkenaan dengan hal-hal apa saja mulai dari bisa jadi tersebut juga freezer ya. Selanjutnya Ibu ingin mendengar dari sebelah sini, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai
kenapa sih orang-orang itu masih belum bisa mengelola waktu dengan baik, sering mengelola waktu begitu? Ya silakan. Menurut pendapat dari orang biasanya waktu itu karena dia sehingga ada sesuatu yang harus dikerjain, tapi malah dia juga nanti lah lagi lah. Itu salah satu faktor yang karena saya juga jadi akhirnya ya nggak dikerja lah apa yang harus dilakukan gitu. Ya, cukup ada. Oke, dari tadi tentang orang yang suka menunda-nunda gitu. Selanjutnya ibu ingin satu lagi nih dari Anda semua menyampaikan. Siapa yang ingin bersedia menyampaikan pendapatnya? Ya silakan. Untuk itu mungkin dari sama dengan itu mungkin faktornya ada sesuatu yang membuat dia lalai, mungkin dari smartphone, gadget ataupun dari perilaku dari orang-orang yang kemudian mungkin dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hati itu dulu ataupun lebih hal yang Dari terima kasih Umay, dari Ihsan tadi itu berkenaan dengan tidak mampu mengusung prioritasnya gitu. Sebelum lanjut, apa masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau sudah cukup? Cukup. Oke, bagus sekali Anda. Jadi hal-hal ataupun faktor yang menyebabkan seseorang itu masih lalai ataupun tidak tepat waktu, tidak mampu mengelola waktu dengan baik itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya tadi mungkin dia belum bisa atau di antaranya dia belum mampu memprioritaskan waktu ataupun dia masih sering menunda-nunda ataupun melakukan prokrastinasi gitu. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, kira-kira Anda semua memiliki pengalaman nggak terkait pengelolaan waktu yang baik boleh ataupun pengalaman waktu yang pengelolaan waktu yang buruk? Boleh nih Anda untuk men-share ataupun membagikan pengalamannya di sini. Ibu mau nih dari Anda yang belum bersuara ini, Ibu lihat ini masih ada di beberapa yang belum bersuara. Dan pengalaman yang baik, misalnya saya berhasil mengelola waktu atau pengalaman buruk, saya pernah tidak berhasil mengelola waktu akibatnya begini-begini gitu. Ya silakan kita ya. Dari saya sendiri itu pernah waktu itu tugas saya belum selesai, yang dilakukan itu dari istimewa itu dari cuma karena ya tunda-tunda akhirnya deadline-nya dari ini jadi ya terus Itu pengalaman dari Satria, berarti dia pernah dalam membuat tugas itu ditunda gitu ya Satria ya. Oke, jadi nanti hasilnya kurang maksimal gitu Satria. Oke, dari Satria, bagus sekali Satria. Selanjutnya Ibu ingin mendengar cerita dari Anda yang lain ini. Siapa yang ingin berbagi ceritanya? Boleh cerita yang berhasil dalam mengelola waktu, boleh yang tidak berhasil. Ya, Ibu harapkan semua Anda dapat berpartisipasi. Ya silakan Syifa. Ini pengalaman baik aku waktu Ya, dari 2 semester ini, dari beberapa semester ini kan melihat gitu ya, udah mulai belajar lah gitu. Dari dulu waktu pertama ya suka tidak cuman kayak rata sama gadget, bahkan kayak teman-teman ngajak main aja langsung main aja udah itu datanya malam dulu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah gitu, aku nyobain buat untuk konsisten untuk list apa aja hari ini agenda gitu. Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada mendadak agenda baru gitu, aku coba untuk mengisi agenda yang tersebut. Dan banyak yang pada tanya apakah itu sekarang. Oke, itu pengalaman dari Syifa. Ada 2 nih pengalaman dari Satria dan juga pengalaman dari Syifa. Siapa lagi nih yang mau menyampaikan pengalamannya? Ayo, anak-anak ibu silakan bersuara semuanya. Silakan, Mas.
stiker menceritakan pengalaman terbaik. Sebelumnya itu jarang untuk berada di keluar sendirian. Jadi suatu ketika itu memang ada jadwalnya nggak benar. Jadi di hari itu karena mikirnya semakin mungkin, aku berencana untuk membuat apa aja sih nggak bisa melakukan. Jadi rencananya aku menulis kegiatan aku selama sebulan itu dengan berada di bawah seperti mencuci pakaian, mencuci piring dan lain sebagainya. Dan aku ketemu juga dari beberapa sampai beberapa dari pagi sampai sore dan alhamdulillahnya itu semua berjalan baik. Dan semuanya itu habis itu dilaksanakan semuanya. Berarti terus selesaikan ya. Ini cerita dari Almas, pengalaman dari Almas. Ibu mau satu lagi untuk Anda berbagi pengalamannya. Enggak? Siapa yang ingin berbagi pengalamannya? Silakan. Anda. Ya, silakan Abi. Mungkin mengenai sering menunda tugas. Sebelumnya saya sangat sering menunda tugas karena tidak ada kegiatan. Tapi setelah beberapa kegiatan yang saya ikuti, saya mulai untuk mencatat atau list jadwal perharinya akan melakukan apa. Bahkan 2 minggu sebelum acara itu bahkan sudah di list apa yang bakal saya lakukan. Dan di situ saya paham bahwasanya kalau kita terlalu menunda dan juga terfokus pada gadget, itu bakal bikin kita malas. Kalau kita udah buka HP, pasti kayak aja scroll, bahkan nggak sampai sadar udah 2 jam, 3 jam sampai mau keluar. Dan mungkin untuk agar tidak terjadi lagi, mungkin kalau udah ada tugas yang mepet atau jadwal yang mepet, mungkin dihindari dulu main gadgetnya dan diutamakan dulu yang tugas. Gitu. Oke, berarti ini terima kasih Abi yang sudah bercerita ataupun berbagi kepada kita terkait bagaimana pengalaman dari Abi yang berhasil memanajemen waktunya ataupun membagi waktunya. Nah, dari 4 sukarelawan yang sudah menyampaikan pengalamannya terkait pengelolaan waktu, Ibu ucapkan apresiasi dulu, terima kasih karena Anda semua sudah berani untuk menyampaikan ataupun mengungkapkan pendapat Anda berkaitan dengan pengalaman yang Anda miliki. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya untuk Anda sekalian, apa sih dampak yang diperoleh bila dalam pengelolaan waktu ini tidak terlaksana dengan baik? Jadi, apa dampak negatif yang akan diterima? Mungkin siapa yang ingin mengajukan pendapatnya terlebih dahulu berkenaan dengan dampak yang diperoleh bila kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Silakan ambil. Karena kita sebagai siswa apa yang dibutuhkan dari kita balas dan segala macam. Jadi hal-hal yang dapat diliburkan yaitu yang pertama yang tentunya tugas-tugas kita tidak selesaikan. Terus yang kedua, sebagai siswa juga kita mungkin nilai kita bisa turun karena tugas-tugas tadi kan tidak terkerjakan. Makanya sudah tugas yang sudah mereka kerjakan tidak ditentukan hasil berpengaruh pada kita. Cukup. Sudah. Oke, terima kasih Nabil. Nah, itu pemahaman Nabil berkenaan dengan dampak yang diperoleh bila kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kira-kira dampak apa saja sih yang akan diperoleh lagi bila kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik? Ya, silakan Anda yang ingin mendengar suara ataupun pendapat dari Anda semuanya. Biar diskusi kita lancar dan juga saling bertukar informasi. Ya, siapa dulu nih? Ya, silakan Iksan. Itu mungkin jangkauannya ya beberapa kita bisa tugas itu beberapa waktu itu memang mungkin kita jadi bagian malas, terus kemudian hal yang terjadi. Terus kalau dampak jangka pendeknya seperti kira-kira sudah turun dan beberapa hal itu sudah ya kalau terjadi pasti langsung contohnya uang ada datang ke kelas atau langsung berhari
Ya makanya mungkin kita lebih sering malas dan Frekuensi besar itu dampak menurut pemahaman besar. Jadi bisa jadi nanti jangka pendeknya menjadi pribadi pemalas ataupun dan lain-lain banyak dampak yang disebabkan oleh upaya pengelolaan waktu yang buruk. Nah selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan pengelolaan waktu yang buruk begitu, dampak yang diperoleh. Ibu, mungkin saya ingin menunjukkan teman saya, teman saya sudah berpengalaman dalam mungkin tadi bisa. Ya, Pak. Oke, bagaimana? Oke, bagaimana lagi? Baik Bu, Ayo silakan. jadi mungkin untuk pengelolaan waktu yang buruk ya Bu. Iya, dampak yang Dampaknya ditimbulkan ya bila tidak bisa Mungkin mengelola waktu. kalau di awal-awal masa sekolah kita masih rajin, nilainya masih bagus, mungkin dampaknya kalau kita seiring dengan berjalannya waktu kita ke sekolah dengan banyaknya kegiatan yang tidak bisa kita jadwalkan dan tugas yang banyak, kemudian kita benar-benar mungkin dampaknya betul dari misalnya tadi tadi nilai dari buruk, kita yang akan menjadi lebih malas. Dan juga mungkin bisa jadi kita tidak dengan rasa malas yang kita dapatkan itu dengan nilai juga yang kita dapatkan bisa bilang jelek, bisa jadi kita kemungkinan buruknya tidak ingin melanjutkan sekolah seperti berikutnya, bisa jadi kita bersekolah karena itu gitu. Oke. Ada juga waktu yang tidak banyak. Cukup ada lagi? Cukup. Lagi sekali lagi sudah menyampaikan dan juga menjelaskan bagaimana contoh yang diperoleh bila seorang itu tidak mampu mengelola waktu dengan baik dapat berdampak secara jangka panjang begitu. Nah, masih ada lagi dari Anda semua yang ingin menyampaikan berkenaan dampak buruk dari pengelolaan waktu begitu. Sudah cukup? Oke, itu sampaikan kembali bahwasanya dampak yang ditimbulkan bila kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik itu mulai dari kita dapat malas gitu ataupun kita keteteran dalam membuat tugas berikutnya ataupun hingga jangka panjangnya kita tidak ingin mungkin melanjutkan ke sekolah selanjutnya begitu. Untuk materi yang terakhir itu kita akan membahas tentang apa saja tips dari Ananda semuanya dan Ibu harap untuk tips ini Ananda semuanya dapat saling berbagi nih, semuanya dapat saling berbagi menyampaikan tips dan trik tips and trik dari Ananda masing-masing untuk mampu mengelola waktu dengan baik. Boleh siapa yang bersukarela dulu? Silahkan mengambil. Sebenarnya simpel saja untuk dari faktor internal. Iya. Solusinya yang cuma satu adalah mengerjakan langsung mana yang prioritas mana yang tidak. Yang prioritas harus kita kerjakan dengan ada rasa benar-benar dengan ada rasa-rasa. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah semua tugas yang diberikan pasti akan selesai. Di luar dari faktor eksternal. Itu Bu. Cukup Hamid? Cukup. Oke, itu pendapat dari Kabil. Ada tanggapan lain? Gue harap semuanya nanti bersuara ya berkenaan dengan tips and trik ini. Silakan selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya silakan Abi. Mungkin untuk diri sendiri ya. Iya. Tips dan triknya mulai dari diri sendiri untuk jangan terlalu menganggap sepele apa yang kita inginkan seperti tugas, karena kita selalu melintas seperti yang tadi. Kalau kita sering mulai itu bakal efeknya juga jangka panjang seperti yang dijelaskan oleh tadi. Dan itu bakal bikin kita terusan seperti itu. Makanya dari awal kita harus coba untuk bilang pada diri sendiri bahwasanya apa yang bisa dikerjakan sekarang, apa yang lebih urgent itu yang diutamakan. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Abi sudah menyampaikan tips dari Abi ini. Berarti apa yang urgent sekarang itu perlu untuk dituntaskan atau dikerjakan saat ini. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan tips and triknya? Silakan sih. Berbagi untuk sifat kan tidak sifat dari sifat untuk sifat ya, dan juga
selalu konsisten dalam diri sendiri dan selalu yakini diri kalau misalnya harus mengerjakan itu dulu, baru nanti bisa milih yang bisa keluar. Pokoknya selesaikan ini semuanya sesuai dengan tips dari tadi, jadi sebentar tips general. Kalau udah selesai ya silahkan mana healing atau apa Cukup Syifa? Ya, bagus sekali Syifa. Tadi sudah menyampaikan berkenaan dengan tipsnya, di mana kita menyelesaikan atau menuntaskan tugasnya terlebih dahulu, kemudian boleh nih kita healing dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya siapa yang menyampaikan? Silakan bisa. Mungkin dari tingkat kita sendiri itu untuk kita perlu komunikasi motivasi kurang ataupun motivasi dari orang lain untuk memilih orang lain yang paham dan produktif untuk mengerjakan tugas. Dan motivasi kita sendiri itu turun ini untuk mempermain produktif itu lebih terpacu untuk melakukan hal itu juga. Jadi kalau masih kurang dari teman boleh dilakukan pada dan yang disampaikan oleh Iksan tadi berkenaan dengan gimana kita mencari lingkungan belajar gitu. Bila kita saat ini merasa lingkungan belajar kita itu tidak produktif atau kurang malas dan lain-lain, kita coba keluar dan coba kita cari lingkungan belajar yang mungkin rajin ataupun lebih produktif menentukan nulis jadwal dan lain sebagainya. Selanjutnya siapa yang menyampaikan tips dan triknya? Silakan. Mungkin ini sekedar aja sih. Ya. Kadang-kadang kita mau mulai tugas kan karena ada rasa malas di tugas. Nah, coba kerjakan tugas itu dalam waktu mereka tuh minimal 3 menit. Coba kerjakan dulu, buang yang lain dulu. Nah, kerjakan 3 menit, nanti lama-lama akan keluar suasana juga. Jadi yang awalnya tugas itu terlihat berat, jadi angkat aja lah rasa itu. Mungkin itu aja. Berarti kita coba mengerjakan 3 menit awal gitu ya, kita coba kerjakan sebentar gitu dalam pikiran kita, nanti lama-lama terselesaikan juga ternyata. Oke, selanjutnya siapa yang menyampaikan tips dan triknya? Silakan lanjut. Mungkin dari Abi dan Nabil tadi kan tips dari rasa malas dan mager kita yang harus kita hilangkan. Jadi ada tips sederhana, mungkin dari saya sendiri saya bisa bicarakan buat semua. Bisa dengan mendengarkan playlist Spotify yang kita nyanyi, jadi rasa semangat itu akan menjadi bertumbuh-tumbuh. Jadi kita bakal semangat menjadi tugas sampai lupa waktu deh, udah selesai berapa tugas. Ya, berarti dari tadi ini coba kita putar playlist favorit dari Ananda masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang menyampaikan tips dan triknya lagi? Silakan Almas. mungkin ada sedang ya kita bahas itu kami kepikiran kalau tugas kita itu benar dan selesai itu yang mau kita mungkin masalah tips dalam penulisan kegiatan itu pun bisa menjadi 4 tips. Itu tuh yang pertama penting dan mendesak, kemudian yang kedua itu penting tapi tidak mendesak, kemudian ketiga itu mendesak tapi nggak penting, dan yang keempat itu mendesak dan nggak penting. Mungkin teman-teman bisa membagikan ke dalam hal yang bagaimana sih tugas-tugas teman. Jadi awalnya tugas-tugas yang tersebut nggak tahu mana setelah dikelompokkan mungkin teman-teman bisa tahu nih, oh ini yang kita lakukan dulu, ini yang juga harus dikerjakan tapi masih bisa Cukup Almas. Oke, bagus sekali itu dari Almas membagi terkait 4 kuadran, dan nanti sebelum berakhir sesi juga Ibu akan membagikan kertas untuk Anda semua menulis hal-hal apa saja termasuk dalam penting dan mendesak, penting, kamu tidak mendesak dan tidak penting, dan lainnya. Nanti Ibu akan membagi kertas. Nah, sebelum itu apakah masih ada yang ingin menyampaikan tipsnya? Ya, silakan Satria. Dari saya sendiri kurang lebih sama seperti itu. Ketika hadir memprioritaskan yang harus dilakukan, kalau dia hadir mendengarkan musik, terus juga tidak dari kemana
Ya memang kayak teman yang rajin itu pasti nanti lebih rajin. Ya. Gitu. Oke, bagus sekali Satria. Berarti sudah lengkap ya tips dan trik dari anak-anak semuanya. Dan Ibu simpulkan bahwasanya tips itu dapat tips dan triknya itu dapat berasal dari individu ataupun eksternal. Misalnya individu dari diri kita sendiri, di mana kita melakukan komitmen pada diri kita bahwa kita harus menyelesaikan tugas ataupun kita memulai sedikit terlebih dahulu 3 menit pertama gitu, tahu nanti selesai. Kemudian juga ada kita dapat memutar playlist favorit kita, mungkin jadi kita enjoy dalam mengerjakan tugas, dan juga kita dapat menetapkan reward mungkin setelah menyelesaikan tugas apa yang dapat kita lakukan atau apa yang dapat kita peroleh gitu. Nah, sebelum Ibu tutup atau Ibu akhiri, Ibu ingin membagikan kertas terlebih dahulu kepada Anda semuanya, dan setelah itu Anda dapat mengisi apa saja yang menjadi prioritas dari Anda masing-masing. Dan setelah Anda selesai, Ibu ingin meminta minimal 4 perwakilan dari Anda menyampaikan apa saja yang Anda tuliskan. Bentar, Ibu ambil kertasnya. Nah, Ibu pena. Ada. Sudah. Nah, jadi di kertas yang sudah Anda peroleh itu, Anda bisa menuliskan apa saja kegiatan yang mendesak dan juga penting, kemudian mendesak dan tidak penting, kemudian tidak penting dan tidak mendesak, dan terakhir itu penting namun tidak mendesak. Silakan Anda tuliskan, Ibu beri waktu. Sampai di sini dapat dipahami ya, kan? Oke, silakan. Sambil berjalan mungkin Ibu sampaikan beberapa contohnya ya, dari misalnya mendesak dan penting. Nah, mendesak dan penting itu deadline tugas yang misalnya malam ini mau dikerjakan atau malam ini harus disubmit gitu. Kemudian ada tidak mendesak, penting namun tidak mendesak. Misalnya Anda semua memiliki deadline tugas yang jadwal pengumpulannya itu 1 minggu ke depan, ataupun tugas kerja kelompok yang masih dapat dialokasikan waktunya di minggu depan. Ini penting namun tidak mendesak, artinya di mana tidak mesti dikerjakan di hari ini juga. Kemudian mendesak namun tidak penting, misalnya Anda semua itu memiliki keinginan untuk maraton drakor misalnya, ataupun pergi ini, nah itu kan penting
kalau misalnya itu mendesak namun tidak penting, tidak mesti dikerjakan di saat ini, bisa dialokasikan ketika tugas telah terselesaikan ataupun di weekend gitu. Kemudian tidak mendesak dan tidak penting. Nah, tidak mendesak dan tidak penting ini misalnya ada rebahan gitu kan di pagi hari sampai sore gitu kan. Bisa jadi di hari itu Anda dapat menyusun schedule yang lain, dapat dilanjutkan atau enggak? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah Sudah ada. Kita tunggu dulu ya, tapi semuanya menyelesaikan. Sudah selesai ya, Bi? Oke, kita tunggu dulu ya, Bi. Depannya. Sudah, Mas? Sudah, Satria? Sudah, Satria? Sudah selesai semua ya, Anda mengisi kertas yang sudah dibagikan. Sekarang Ibu meminta 4 orang sukarelawan menyampaikan hasil dari yang akan Anda tuliskan. Saya Bu. Ya, silakan ambil. Ibu yang selama tadi Sudah? yang penting dan mendesak. Oke. Yang pasti yang pertama yaitu adalah tugas Ya. dalam penyampaian deadline. Oke. Terus mungkin acara yang mungkin kita sebagai bagian ya mungkin terus yang penting itu tidak mendesak seperti kegiatan sehari-hari kita gosok, bikin, nyapu, tidur, mungkin itu penting belum tidak mendesak. Mari kita kegiatan saja. Oke. Terus tidak penting dan mendesak. Nah, yang tidak penting dan mendesak ini mungkin lebih ke faktor eksternal dari saya. Seperti teman yang kita bisa mengajak kan sebenarnya tidak kita mendesak. Terus tidak penting dan juga tidak mendesak mungkin scroll sosmed dan juga mungkin untuk bermain game supaya paham atau Sudah cukup terkait? ya Sudah bagus sekali Nabil sudah menyampaikan apa hasil dari 4 kuadran yang dituliskan dengan pengelolaan waktu. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan hasil yang Anda tulis? Bila Ibu beri kesempatan untuk Anda menyampaikan, atau nanti bisa jadi wah iya nih ternyata bisa jadi nih teman Anda yang lain melihat oh itu tergolong ke dalam mendesak ya, tergolong ke dalam tidak penting ya gitu. Jadi mungkin lebih terbuka pemikirannya. Siapa yang menyampaikan? Ibu Anda semuanya Ibu Lara menyampaikan kan? Ini seperti ada yang berbicara boleh dibagi nanti ke teman-temannya. Siapa yang menyampaikan? Siapa? Siapa yang menyampaikan? Ya silakan bisa. Mungkin untuk dari
sebagai PR yang dilakukan sebagai siswa SMA bukan PR atau harus pekerjaan yang dilakukan. Untuk saya sendiri bersama Bill kemarin ada bagian rumah di bagian desa, tapi kalau di rumah ada rumah kan tidak pakai itu juga lama kecakupannya itu juga sepertinya tidak efisien sebenarnya berjalan tidak akan. Kalau menjalankan berarti orang cuci piring hari itu juga ini juga dan ya kami belajar kita juga yang berbagian berdasarkan berbagai kalau itu tabungan karena mungkin kalau terjadi berdasarkan atau dengan jadi kita perlu berkolaborasi, kita perlu mengumpulkan pendapatan kita untuk dengan ketika yang biasa itu mungkin lebih ke kegiatan diri kita kayak nonton ataupun shopping atau investasi di rumah dan lain-lain yang tidak biasa dan tidak berhubungan pada perusahaan saya berhenti sampai jumpa. Cukup dari saya sudah berbagi apa saja yang di listnya menurut saya itu masuk ke dalam penting mendesak ataupun tidak mendesak dan tidak penting. Dia selesai dari list tadi pada Istan. Selanjutnya Ibu ini sekarang jadi 2 orang lagi nih. Sepertinya anak-anak Ibu yang mau menyampaikan hasil yang sudah ditulis. Sepertinya ini ada yang menyampaikan. Siapa duluan? Siapa duluan yang menyampaikan? Mungkin tadi saya lihat tasnya panjang. Ya benar-benar Tidak banyak. udah ada sesuatu yang lain. Iya, Bu. Oh boleh. Ya Radit, pelan-pelan aja sampaikan ya. Ya, nggak apa-apa ya, bisa diperdengarkan ya, dengarkan teman yang menyampaikan ya. Baik, mungkin dari yang penting mendesak dulu. Ya silakan. Seperti itu kayak tugas dan tugas yang mungkin kami satu. Ya. Kemudian ada olahraga. Olahraga. Itu penting untuk bagi ya. Bagi-bagi. Untuk Oke. kesehatan. Terus mungkin silakan. Kalau di rumah tuh. Oke. Mungkin untuk tidak mendesak dulu seperti cuci baju, kerja kelompok yang masih kita bisa Handle di depan ya. Oke. kemudian Sisanya disampaikan aja. mendesak tidak penting itu Bu, seperti Bapak coba aja sampaikan tadi. seperti rebahan Bu, shopping dan lain sebagainya. Satu lagi yang tidak penting dan tidak bisa. Tidak di sini. Oh, tidak diisi. Oke, mungkin nanti bisa didengar dari pendapat teman-teman yang lain ya. Kata dari teman lain. Oke, mungkin siapa teman selanjutnya terakhir yang mainkan? Ayo, ini mau 1 orang lagi nih yang menyampaikan. Mungkin dari anak-anak yang perempuan ini ada yang menyampaikan? Ya, kita sama-sama mendengarkan ya dan juga melengkapi tentunya nanti. Ya, silakan ya, Mas. Dari aku, hal yang penting dan besar, artinya yang besar ada baik ini ya, PR juga, kemudian kalau yang besar tapi tidak terlalu penting itu kayak tugas rumah yang baju atau rumah itu sebenarnya penting tapi tidak terlalu besar. Kalau yang besar tapi tidak terlalu penting, mungkin itu ajakan dari teman kayak main gitu, diajak main sama teman itu kan mendesak tapi tidak terlalu penting. Nah kalau untuk yang tidak mendesak dan tidak penting itu mungkin kegiatan
kegiatan seperti rebahan atau membaca komik atau sekolah dan kegiatan yang tidak terlalu aktif. Sudah cukup apa sebelumnya? Oke, bagus sekali Mas. Mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah menyampaikan nih apa yang Ananda tulis ataupun yang Ananda list di kertas yang sudah Ibu bagikan. Nah, bagus sekali Ananda semua sudah menyelesaikan tulis ataupun mengisi 4 kuadran yang sudah Ibu sediakan. Nah, sebelum itu Ibu ingin dikumpulkan terlebih dahulu, boleh saling diberikan. Mungkin penanya juga boleh. Enggak itu. Iya boleh di sini. Simpan ya. Nanti lihatnya kita dari mana ya? Iya. Mau kan? Oh sering diambilin ya? Lumayan itu. Mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah aktif tentunya dalam berkegiatan hari ini dan menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ibu minta 1 orang menyimpulkan pembahasan kita. Silakan, Esa. Yang mungkin kesimpulannya dari pengalaman yang tadi untuk memilih prioritas tadi yang menjaga waktu juga perlu hal-hal akan bersama kita dan yang benar kita coba ada yang malas dan yang lebih malas ada yang teman kita juga menjadi harga dan kalau tips yang akan banyak mungkin bisa jadi kurang. Oke, baik sekali Ustaz. Sebelum kita masuk ke akhir sesi, Ibu ingin Anda semuanya menyampaikan pemahaman baru apa yang Anda semuanya. Ibu ingin Anda semua menyampaikan komitmen dari Anda sekalian untuk kedepannya terkait pengelolaan waktu. Jadi setelah ini apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana komitmen Anda? Misalnya kedepannya saya akan begini-begini Bu. Gitu. Apa dapat dipahami penjelasan Ibu? Oke, untuk komitmen ini diharapkan semuanya menyampaikan komitmen. Untuk komitmen ini diharapkan semuanya menyampaikan dan siapa yang ingin bersedia menyampaikan komitmennya terlebih dahulu? Silakan. Berteriak. Di diskusi hari ini saya komitmen ke depannya lebih memprioritaskan apa yang didahulukan, terus memklasifikasi apa yang penting dan menuliskan dulu. Oke, terima kasih Satria. Selanjutnya siapa yang menyampaikan komitmen? Abi, silakan. Mungkin setelah materi yang kita tadi, baik itu sudah atau excellence tadi, disimpulkan bahwasanya kita harus bisa menyusun mana yang penting, sudah mengutamakan apa yang penting dulu, dan jangan terlalu menunda. Dan juga kalau bisa dicatat seperti yang tadi yang tadi, ya kita lebih tahu caranya mana yang lebih baik dikerjakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Abi. Selanjutnya siapa yang menyampaikan? Pada silakan. Kalau kita harus sampai mengambil waktu mana yang harus dikerjakan dulu, yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dikerjakan dulu. Kalau mereka harus ruang dulu, yang itu kita kerjakan dulu yang bagus sekali Adit. Selanjutnya Silakan. Jadi saya punya rumus baru. apa itu rumusnya? Iya, sudah diskusi diri kan. KTP Bu. Apa itu KTP? Kerjakan, tuntaskan, prioritaskan. Cukup? Cukup Bu. Wah, bagus sekali ya. Selanjutnya, siapa lagi? Silakan Ihsan.
Bahkan di komitmen pematisnya untuk waktu yang baik dalam berjalan orang berbeda dengan cara fantasi sama masalahnya waktu perlu tidak dari menolak sistem informasi kita seperti itu. Terus sekali Ihsan, selanjutnya saya ingin menyampaikan komitmennya. Silakan Hal Mas. Mungkin kalau aku bisa berkomitmen untuk mencukupi dan tidak terlalu jadi dan rasa Bagus sekali Almas. Selanjutnya ya, selanjutnya silakan menyampaikan komitmennya. Semuanya harus berkomitmen. Ya, silakan yang belum menyampaikan komitmennya. Ya, silakan. Komitmen dari saya sendiri tidak menyampaikan ada pasti sesuai waktunya agar tidak keteteran. Bagus sekali terakhir. Selanjutnya terakhir. Ya, silakan siapa? Terima kasih kepada teman-teman yang kasih tips and triknya. Jadi bakal punya tips and trik sendiri, tapi dengan adanya seperti ini terbukalah gitu. Karena tips and trik kita tuh memaksa diri, tapi setelah mendengar teman-teman ternyata ada yang lebih nggak memaksakan diri supaya nggak harus selesai hari itu juga, mungkin bisa dengan setengah-setengah dengan 3 menit di awal atau gimana gitu. Terus proses diri sendiri mencoba untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu dan mana yang bisa nanti. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya sudah menyampaikan komitmennya. Selanjutnya ingin bertanya kepada Anda, pemahaman baru apa yang Anda peroleh berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yakni topiknya pengelolaan waktu. Siapa yang menyampaikan pemahaman barunya? Boleh singkat disampaikan. Siapa yang menyampaikan terlebih dahulu? Silakan, Mas. Jadi kalau melakukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam waktu. Mungkin apalagi aku jadi lebih sadar bahwa ini kita terus ketika waktu dengan baik. Tadi tipsnya salah satunya itu yang menuliskan kata ini kemudian dan lain sebagainya supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita depan. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya meminta satu lagi untuk menyampaikan pemahaman baru yang diperoleh. Ya, silakan ambil. Oke, pemahaman baru yang kita dapat dari diskusi ini ya, setiap orang mempunyai prioritas dan juga apa ya, saya pengelolaan waktu itu. Nah, kita sendiri mau kita terima atau enggak. Mungkin bisa dicoba saya. Iya. Cukup. Oke, terima kasih pada Anda. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan kita hari ini? Silakan Nabil. Mungkin perasaan saya luar biasa. Saya sangat semangat sekarang. Sekarang saya lebih tak akan lagi masalah karena ini sangat bermanfaat sekali bagi aku. Oke, cukup Nabil. Cukup. Oke, bagus sekali Nabil. Selanjutnya meminta siapa yang menyampaikan perasaannya? Mungkin tadi Radit ya. Tidak apa-apa, Radit, silakan. Sudah beda kalau perasaan masing-masing itu beda. Mungkin dari saya sendiri kita dengan adanya sesi Ya.
bisa memahami cara manajemen waktu dari rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa ditiru dan diimplementasikan oleh diri kita sendiri. Rasanya senang bisa dapat pelajaran baru. Semoga bisa diterapkan untuk menjadi dari diri sendiri. Sudah cukup rasanya untuk ada yang menyampaikan lagi? Cukup? Dan yang terakhir, apa yang akan Anda lakukan ke depannya setelah melaksanakan sesi ini? Silakan. Saya tidak akan lagi masuk alasan dan akan langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke. Baik, terima kasih. Nanti minta satu lagi. Saya Bu, Iya, silakan Abi. saya pengen biar lebih memanage waktu lebih baik Bu, dan tidak molor-molor. Oke. Gitu aja Bu. Itu saja. Ya. Terima kasih Abi. Dan oke, terakhir sekali Ibu ingin Anda semua menyampaikan kesan dan pesan. Boleh singkat saja untuk 2 kata agar semua Anda dapat menyampaikan. Silakan, mau dimulai dari mana? Oke, dari Isan. Dengan pesannya senang dan tetap dijaga Allah dan relasi baru dan baru untuk kesannya senang dan bahagia. Siapa selanjutnya? Dari silakan. Untuk pesan itu senang dan termotivasi. Kalau untuk pesannya itu untuk manage waktu dalam lagi apa yang harus kita tentukan dulu pada tugas yang urgent dan tugas yang saya realisasikan nanti gitu. Mas Redit, selanjutnya siapa yang menyampaikan? Saya Bu, Silahkan Abi. paham dan disiplin Bu. Oke, cukup Abi? Silahkan. Selanjutnya yang belum menyampaikan? Mungkin kalau pesannya dapat ilmu baru dan seterusnya. Kalau pesannya lebih menghargai orang. Oke, terima kasih Almas. Cukup selanjutnya. Silakan Satria. Lupa yang minggu. Aku saja Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa yang menyampaikan kesan dan pesannya? Silakan Radit. Kesannya senang Ya. dan bahagia. Ya. Kesannya semoga teman-teman semua bisa menjalankan waktunya dengan lebih Cukup Radit. Oke, bisa Radit. Selanjutnya. Kalau saya Oke, silakan. saya mantap, luar biasa. Saya terapkan KTP dan jangan kerjakan, prioritaskan prioritasnya. Oke. Cukup Radit. Cukup. Oke. Oke, satu lagi terakhir. Kalau pesan dari siapa ya, kalau cek saja dengan kita tidak gitu yang sama mendengar dari orang juga kayak kasih saran kita juga itu orang terima gitu. Jadi thanks buat videonya. Terus untuk pesan fighting semua. Iya, oke, bagus sekali. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif oleh Anda semuanya, mulai dari Anda Rabi, Satria, Radit, Abi, Almas, Syifa, Adit, Isan. Nah, Anda semuanya itu sudah aktif dalam membuat kelompok ini. Ibu harapkan setelah ini Anda semua dapat mengaplikasikan hal-hal yang sudah kita diskusikan, kita bahas, kita sudah sharing di kehidupan Anda kesehariannya. Sehingga nantinya dalam menjalani kehidupan keseharian dapat terlaksana optimal. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih dan kita mari sama-sama melafazkan hamdalah. Sebelum Ibu tutup, kita nanti setelah salam membaca sayonara ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.